Aku tinggal di perumahan kampung yang tidak terlalu rapat. Tipe pondasi lama, tembok antara satu rumah dengan rumah lain kadang cuma sebatas dinding batako yang mulai lapuk. Rumahku tepat bersebelahan dengan rumah Pak RT. Bukan sebelah kiri atau kanan, tapi belakang. Halaman belakangku sama halaman belakang mereka cuma dipisah satu tembok batako yang tingginya sekitar 2 meter. Tembok itu tidak istimewa, permukaannya kasar dan mulai menghitam ditumbuhi lumut. Tetangga belakangku, keluarga Pak RT, terkenal punya banyak ayam. Ada puluhan ekor. Kandangnya persis di seberang tembok itu. Setiap malam, suara ayam-ayam itu jadi semacam penanda. Kalau mereka ribut, berarti ada hal yang aneh. Kalau mereka diam, terutama jam 1 sampai jam 3 malam, berarti normal. Atau setidaknya, itulah yang aku yakini selama 12 tahun tinggal di sini. Malam itu, aku tidur lebih cepat. Sekitar jam 10. Istriku sudah pulas di sampingku. Biasanya jam segitu, ayam-ayam tetangga masih terdengar samar. Ada yang berkokok tidak karuan, ada yang seperti mendengkur. Tapi malam itu, entah kenapa, aku terbangun sekitar jam 2:30 pagi. Bukan karena suara, justru karena ketidakadaan suara. Sunyi, tapi bukan sunyi biasa. Sunyi yang terasa berat, seperti ada yang menekan gendang telingaku dari luar. Aku coba dengar lebih seksama. Tidak ada satupun suara ayam. Aku coba ingat-ingat, kapan terakhir kali aku mendengar suara mereka. Mungkin 1 jam yang lalu, atau mungkin 2. Aku tidak ingat. Aku bangun dari tempat tidur tanpa menyalakan lampu, karena lampu akan membuat mataku silau. Aku berjalan pelan di lantai keramik yang dingin ke arah jendela belakang. Saat aku mengintip dari balik tirai, aku melihat bayangan, seperti sosok tubuh yang sedang jongkok di halaman belakangku, dekat tembok pembatas. Postur tubuh yang tidak terlalu besar, tapi juga tidak kecil. Punggungnya membungkuk ke depan, dan di tangan kanannya ada sesuatu yang berkilat karena sinar bulan. Panjang, melengkung, seperti golok, tapi bentuknya tidak biasa. Gagangnya gelap, bilahnya mengkilap. Aku mau teriak maling, tapi mulutku seperti terkunci. Suaranya hilang. Yang tersisa hanya suara jantungku yang berdegup kencang. Terlalu kencang, terlalu keras. Aku takut dia bisa mendengarnya juga. Sosok itu diam sejenak, seperti sedang mendengarkan. Lalu perlahan, dia memanjat tembok dan turun ke sisi tetangga. Gerakannya tidak terburu-buru, justru santai, seperti orang yang sudah terbiasa. Aku mendengar suara langkah kaki di tanah kering. Kemudian, suara kepakan sayap yang panik. Cuma sebentar, lalu redam. Seperti mulut-mulut ayam itu ditutup paksa. Kemudian suara-suara aneh, seperti daging diiris, berkali-kali, diselingi suara benda jatuh ke tanah. Aku menghitung dalam hati. 1, 2, 3, sampai 30-an. Setiap kali ada suara, aku tahu ada satu ayam yang jatuh. Aku tidak berani membuka jendela. Aku hanya berdiri di sana, membeku selama hampir setengah jam.
sampai semuanya berhenti. Sunyi lagi, tapi sunyi yang berbeda. Kali ini, sunyi diiringi aroma anyir darah yang terbawa angin malam masuk ke celah-celah jendela. Lalu suara langkah kaki perlahan menjauh. Terdengar suara ranting patah dari kejauhan, dan sosok itu menghilang. Pagi harinya, aku belum sempat cerita ke siapapun. Aku pikir mungkin aku bermimpi, mungkin aku terlalu capek. Tapi saat aku mendengar tetangga belakangku teriak histeris, sekitar jam 6 pagi, aku tahu itu bukan mimpi. Aku keluar. Aku memanjat tembok pembatas itu untuk melihat ke halaman mereka. Dan aku menyesal melakukannya. Halaman mereka hancur. Bulu ayam putih dan coklat berserakan seperti karpet. Darah di mana-mana. Di dinding, di tanah, bahkan di daun-daun pisang. Mayat ayam bertumpuk-tumpuk. Tidak ada satupun yang hidup. Semua ayam, sekitar 30-an ekor, sudah mati. Leher mereka disembelih, satu sayatan rapi, dari kiri ke kanan. Semuanya sama persis. Tapi yang aneh, tidak ada satupun ayam yang hilang. Tidak ada yang dibawa pergi. Semuanya hanya disembelih dan ditinggalkan. Seperti ritual. Polisi datang 2 orang. Mereka bertanya-tanya, siapa yang benci sama ayam-ayam itu? Mungkin orang yang dendam sama Pak RT? Mungkin pengangguran yang kesal sama suara ayam? Tapi tidak ada musuh yang jelas. Pak RT orangnya baik, suka bagi-bagi daging kurban. Aku diam saja. Aku tidak bilang ke siapapun kalau malam itu aku melihat seseorang. Bukan karena aku tidak ingin membantu, tapi karena aku takut. Karena aku baru sadar, untuk sampai ke halaman belakang tetangga, sosok itu harus melewati halaman belakang rumahku terlebih dulu. Dia memanjat tembokku dari depan atau dari samping. Entah dari mana. Tapi yang pasti, dia berdiri di tanah yang sama tempatku menjemur pakaian setiap pagi. Dia melewati jemuran itu, mungkin bahkan menyentuhnya, sambil membawa golok. Dan aku tidur nyenyak di dalam rumah, tanpa tahu bahwa di luar sana, hanya beberapa meter dari jendela kamarku, seseorang dengan golok berdiri di tempat yang sama, di tempat kedua anakku sering bermain petak umpet bersama. Sore harinya, polisi menemukan sesuatu. Di tembok pembatas itu, ada cap telapak tangan. Tapi bukan cap telapak tangan biasa. Cap tangan itu tidak memiliki sidik jari. Permukaannya halus, seperti orang yang memakai sarung tangan karet, atau seperti tangan yang sengaja dihaluskan. Polisi bilang, itu tidak bisa diidentifikasi. Mereka menutup kasus setelah 2 minggu. Kurang bukti katanya. Sampai sekarang, 3 bulan kemudian, tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Keluarga Pak RT trauma. Istrinya tidak mau keluar rumah setelah maghrib. Mereka tidak pernah memelihara ayam lagi. Sekarang, halaman belakang mereka kosong, sunyi, hanya tanah dan rumput liar. Jadi malam ini, sebelum tidur, coba dengar. Apakah di belakang rumahmu benar-benar sunyi? Atau ada langkah kaki yang seharusnya tidak ada? Apakah lampu sensor gerakmu menyala tiba-tiba tanpa sebab? Apakah ayam tetanggamu tiba-tiba diam? Hati-hati dengan keheningan.